wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hairunisa. Saya dari Prodi PAI angkatan 2021. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang problematika pendidikan agama Islam di madrasah dan juga problematika pendidikan agama Islam di pesantren. Yang pertama yaitu tentang problematika pendidikan agama Islam di madrasah. Madrasah berarti tempat pendidikan yang bernuansa Islami. Sedangkan kedudukan madrasah di Sisdiknas yaitu tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memposisikan madrasah sama dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang problematika internal madrasah. Di sini ada 3. Yang pertama, identitas madrasah. Yang kedua, sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pengelolaan madrasah. Yang selanjutnya yaitu tentang tantangan dan urgensi madrasah di era globalisasi. Yang pertama, rendahnya tingkat sosial kapital. Yang kedua, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Terus yang terakhir, ada langkah strategis. Yang pertama, bisa melalui strategi integrasi, yang kedua strategi dalam kapasitas sarana, dan yang ketiga kapasitas bersaing. Yang kedua yaitu tentang problematika pendidikan agama Islam di pesantren. Di sini yang pertama yaitu tentang pembaharuan pendidikan Islam di pesantren. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama pembaharuan kelembagaan, yang kedua pembaharuan kurikulum, dan yang ketiga pembaharuan metode pembelajaran. Yang pertama pembaharuan kelembagaan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tradisional atau salaf, yang kedua modern atau khalaf, dan yang ketiga komprehensif, yang berarti penggabungan dari tradisional dan modern. Yang kedua pembaharuan kurikulum. Kurikulum yang dipergunakan di pesantren salafiyah yang bersumber dari kitab-kitab muqaddimah atau kitab kuning. Sedangkan pesantren halafiyah, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum perpaduan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Departemen Agama. Yang ketiga, pembaharuan metode pembelajaran. Secara umum di pesantren metode pengajarannya yaitu sorogan, bandongan, dan beton. Namun kini banyak pesantren yang telah melakukan model klasikal dengan pembelajaran di dalam kelas kini mulai dilakukan di pesantren. Yang selanjutnya yaitu tentang tantangan globalisasi terhadap pendidikan Islam di pesantren. Di sini ada 2 tantangan. Yang pertama secara mikro dan yang kedua secara makro. Secara mikro di sini ada 4. Yang pertama sumber dana, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga otoritas kiai, dan yang keempat pola pembelajaran. Sedangkan secara makro di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama materialisme, yang kedua hedonisme, dan yang terakhir individualisme. Terakhir yaitu tentang solusi problematika pendidikan Islam di pesantren. Metode dalam pembelajaran di pesantren menjadi salah satu permasalahan yang penting karena metode pengajaran di pesantren yang terkesan ketinggalan zaman. Metode pembelajaran menjadi sangat penting apabila dapat divariasi, karena jika metode pembelajaran hanya monoton seperti itu saja, maka akibatnya peserta didik akan merasa bosan dan materi yang didapat pun kurang maksimal. Seperti halnya dalam pesantren yang sebagian besar hanya menggunakan metode ceramah. Metode pembelajaran bandongan sudah sangat pas digunakan di pesantren dan sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.